Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Transmisi PT PLN Persero Bapak Edwin Nugraha Putra. Yang saya hormati Dirti Biter Barreskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Yang saya hormati Dirti Bidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra, Kapus Lapor Barreskrim Polri Bapak Brigjen Pol Sujarwoko, Karo Penmas di Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian dari media yang pada kesempatan pagi hari ini dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik beberapa hari yang lalu. Tentu pertama-tama kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan rilis penyampaian hasil identifikasi dan investigasi awal terjadinya blackout pemadaman listrik di wilayah Sumatera pada hari Jumat 22 Mei yang lalu. Rekan-rekan sekalian, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum dan Puslapor Barreskrim Polri serta Disretkrimsus Polda Jatim, demikian juga perwakilan Polda Jambi ya, dan perwakilan tim dari PT PLN telah melaksanakan kegiatan investigasi bersama di lapangan terkait terjadinya gangguan sistem kelistrikan atau blackout di wilayah sebagian besar Sumatera. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 7.30 bertempat di lokasi Tower 175 dan Tower 176 jaringan transmisi listrik di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, yang dipimpin langsung oleh Dirti Biter Barreskrim Polri. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KV jalur Muara Bungu, Sungai Rumbe di wilayah Jambi. Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Transmisi dari PLN. Gangguan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang selanjutnya memicu trip pembangkit secara berantai sehingga berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Barreskrim Polri di lokasi yang diduga menjadi titik awal gangguan, tepatnya di sekitar tower transmisi di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan adanya kabel transmisi yang mengalami putus. Sementara itu kondisi fisik tower transmisi secara umum masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower. Berdasarkan keterangan awal di lapangan kejadian, putusnya kabel transmisi diduga terjadi secara tiba-tiba akibat pengaruh faktor cuaca dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut secara teknis maupun ilmiah. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang kita temukan di masyarakat sekitar lokasi kejadian dan menerangkan bahwa
sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi. Dari hasil wawancara terhadap saksi-saksi masyarakat antara lain Saudara Sabridal selaku Ketua RT, Saudara Narto Wijoyo dan Saudara Eka Dedi Setiawan, diperoleh informasi bahwa para saksi merupakan warga yang tidak jauh tinggal dari lokasi suspek yang mengalami putus kabel tersebut. Untuk kepentingan lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, bagian kabel transmisi yang mengalami putus telah diamankan dan saat ini berada dalam penanganan Puslapor Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium dan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan. Selanjutnya, tim melaksanakan gelar bersama diperoleh informasi dari PT PLN bahwa sebelum terjadinya gangguan pada tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kondisi sistem kelistrikan Sumatera berada dalam keadaan normal dan terintegrasi. Diketahui terdapat aliran daya yang signifikan menuju wilayah Sumatera Barat melalui koridor transmisi Jambi, yaitu jalur Muara Bungo, Sungai Rumbai, sehingga apabila terjadi gangguan pada jalur tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya pasokan daya dalam jumlah besar dan memicu blackout sistem interkoneksi Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi. Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel, sehingga kami melibatkan Puslapor untuk lebih meyakinkan secara ilmiahnya. Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya, dan berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100% serta beroperasi dengan aman dan stabil. Saya kira demikian press release yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses pemulihan sistem kelistrikan yang berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Wakabareskrim atas penjelasannya, sehingga rekan-rekan media bisa mendapatkan hasil dari investigasi yang secara profesional, transparan dan komprehensif, dan tentunya ilmiah serta akuntabel. Baik, sekali lagi kami mohon maaf kepada hari ini juga akan disampaikan oleh Direktur Transmisi PT PLN Persero, Bapak Edwin Nugraha Putra. Kami mohon maaf Pak, tadi salah nama. Terima kasih, silakan Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakabareskrim, Bapak Irjen Polisi Nunung Saifuddin. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Dirtipitum, Bapak Brigjen Polisi Wirasatya Putra.
yang kami hormati Bapak Kapus Lapor, Bapak Brigjen Polisi Sujarwoko, yang kami hormati Bapak Dirtipitum Brigjen Polisi Wira Satya Triputra, Bapak, ya. Dan yang kami hormati Bapak Dirtipiter Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Bapak Brigjen Polisi Muhammad Irhamli. Selamat pagi, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Karopenmas, Bapak Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak Ibu sekalian, tentunya media nasional yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Pertama, kami dari PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat di wilayah daerah Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga ke Aceh atas terjadinya gangguan listrik yang terjadi pada hari Jumat yang lalu. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar pada November tahun 2025 yang lalu terjadi akibat pancaroba cuaca buruk berupa banjir bandang, cuaca hujan tinggi, dan angin kencang yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur kelistrikan di PLN. Dalam beberapa waktu terakhir ini, wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, dan tentunya tadi di daerah Tampino, di daerah Muara Jambi, masuk juga dalam daftar waspada BMKG karena terjadinya kelembapan udara yang tinggi, yang kemudian sering terjadi hujan lebat, petir, dan angin kencang di daerah tersebut. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa di sistem Sumatera ada 2 jalur utama kelistrikan yang membawa energi, yang membawa daya listrik dari jalur selatan, dari daerah selatan yang ada di Palembang dengan Lampung ke utara yang ada di Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Ada jalur di sebelah timur, koridor 500 kV kami sebutkan. Kemudian ada jalur barat 275 kV. Nah, pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 pukul tepatnya 18.44 WIB terjadi gangguan pada transmisi 275 kV New Aurduri ke arah Sumsel 5, dan ini merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang ada di bagian timur. Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Jadi tegangan maupun frekuensi berosilasi sangat tinggi pada saat itu karena berpindahnya ke arah 275 kV tadi. Nah, ketika osilasi tersebut sampai pada satu tahap teknikal tertentu, maka di jalur barat tadi, di jalur 275 kV tadi, itu juga perlu mengisolasikan diri agar jangan sampai power swing tadi itu menyebabkan gangguan yang lebih luas. Nah, kemudian di titik tersebut arah Muara Bungo ke Sungai Rambai, 2 sirkuit juga trip. Nah, ketika trip maka terpisah sistem di Sumatera, ada bagian selatan yang berlebih dengan pembangkit, di situ frekuensinya tinggi. Kemudian ada di sisi utara yang kekurangan pembangkit, di situ frekuensinya rendah. Di bagian selatan karena frekuensinya rendah, ada beberapa pembangkit yang kemudian trip, lalu ada defense scheme kami yang bekerja sehingga sistem di sisi selatan kemudian normal.
Tidak ada pemadaman di daerah Lampung dan sebagian besar daerah Palembang, tidak ada padam. Tetapi apa yang terjadi di daerah utara adalah di sana kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah. Karena berfrekuensi rendah, pembangkit-pembangkit ada yang tidak tahan, kemudian trip, lalu terjadi domino efek. Trip 1, kemudian pembangkit-pembangkit lain frekuensinya semakin turun, kemudian akhirnya pembangkit-pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman. Kemudian setelah terpisah sistem tadi, maka pada 2 jam pertama para petugas PLN di lapangan melihat ke GI apakah ada gangguan fisik yang terjadi untuk memastikan jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di Aceh. Alhamdulillah kemudian aman, bisa sistem transmisinya bisa kami normalkan. Ketika sistem transmisi normal, maka berikutnya kami beralih ke sistem pembangkitan. Pembangkit-pembangkit ada kami bagi dalam 3 bagian besar. Ada pembangkit-pembangkit diesel dan pembangkit-pembangkit gas yang siap untuk black start. Kami masukkan black start, mereka dapat menyala sendiri ya, karena ada bahan bakarnya di situ, menyala sendiri. Dan ini pembangkit-pembangkit ini sepertinya ada di Banda Aceh, ada di Titik Kuning di Medan, ada di Riau, itu bangkit, kemudian menyalakan sebagian kecil demand di sana. Kemudian itu waktu koridornya kurang lebih 3-5 jam. Lalu pembangkit-pembangkit berikutnya adalah